Assalamualaikum Ayah Bunda, selamat datang. Di kesempatan kali ini, yuk kita bedah bareng-bareng sebuah panduan yang tak lekang oleh waktu, khusus untuk kita para orang tua, gimana sih caranya membentuk kesatria soleh dengan meneladani jejak manusia terbaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita selami bersama. Ini nih pertanyaan yang kayaknya sering banget ya mampir di benak kita, betul kan? Di antara gempuran gadget, tren-tren yang datang dan pergi, kita semua pasti mencari sesuatu yang kokoh, sesuatu yang abadi untuk jadi pegangan anak-anak kita kelak. Dan ternyata, jawabannya itu sudah ada di depan mata kita loh. Sirah Nabawiyah atau kisah perjalanan hidup Rasulullah. Ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur ya, tapi ini adalah sebuah cetak biru, sebuah blueprint rekayasa karakter yang paling teruji dan paling berhasil dalam sejarah umat manusia. Oke, sekarang mari kita bongkar sama-sama blueprint ini. Kita akan lihat gimana prinsip-prinsip agung dari kehidupan beliau bisa kita terjemahkan menjadi langkah-langkah yang praktis dalam mendidik putra-putra kita di zaman sekarang. Jadi, poin kuncinya itu ada pada 3 pilar utama ini. Pertama, iman sebagai fondasi yang super kokoh. Kedua, adab sebagai mahkota yang menghiasi karakternya. Dan yang ketiga, kerjasama sebagai aksi nyata kontribusinya di tengah masyarakat. Nah, inilah 3 pilar yang akan kita bangun. Kita mulai dari yang paling fundamental, pilar pertama, fondasi iman. Kenapa? Karena ya dari sinilah semua kekuatan itu berasal. Ini adalah tentang membangun sebuah kompas internal di dalam diri anak kita yang akan selalu menunjuk ke arah yang benar, nggak peduli badannya seperti apa. Pelajaran pertama kita datang dari gelar Al-Amin. Bayangin deh, jauh sebelum menjadi nabi, Muhammad SAW itu sudah punya brand sebagai sang terpercaya. Bahkan saat suku-suku Quraisy berselisih hebat soal peletakan Hajar Aswad, mereka semua sepakat, kita serahkan pada Al-Amin. Nah, pelajarannya buat kita apa? Yuk kita jadikan kejujuran itu brand anak kita. Puji setiap tindakan jujurnya, sekecil apapun itu. Karena kepercayaan itu adalah modal sosial yang tak ternilai harganya. Pelajaran selanjutnya kita ambil dari Gua Hira. Di tengah hiruk-pikuk kota Mekah, Rasulullah itu rutin menyendiri atau bertahanuts. Di sanalah beliau merenungkan keagungan alam semesta. Nah, tugas kita nih ayah bunda adalah menciptakan momen Gua Hira untuk anak-anak kita. Coba deh matikan gadget. Ajak mereka memandang langit malam atau sekedar duduk diam di tepi danau. Di tengah keheningan itulah kita bisa membisikkan tentang kebesaran Sang Maha Pencipta. Oke, setelah fondasi imannya kuat, terus gimana iman itu termanifestasi dalam tindakan sehari-hari? Nah, disinilah kita beralih ke pilar kedua, mahkota adab. Ini bukan cuma soal sopan santun ya, tapi tentang karakter tangguh yang berhiaskan kemuliaan. Sejak usia belia, Rasulullah sudah mengembalakan kambing milik seluruh penduduk Mekah. Coba bayangkan, ini bukan sekedar tugas, ini adalah amanah besar. Pekerjaan ini mengasah kesabaran, kepemimpinan, dan rasa tanggung jawab yang luar biasa. Jadi tips praktisnya, coba ganti kata PR atau tugas rumah dengan amanah atau proyek. Misalnya, misi kucing kenyang pekan ini. Ini mengubah persepsi dari sebuah beban menjadi sebuah kehormatan. Peristiwa hijrah itu sering disalahpahami sebagai pelarian, padahal ini adalah sebuah masterclass tentang strategi dan kekuatan mental. Dikejar musuh, bersembunyi di gua, menempuh rute yang nggak biasa, semuanya adalah perencanaan yang matang dan tawakal yang penuh. Pelajaran di sini, jangan jadi orang tua helikopter. Biarkan anak kita merasakan kegagalan-kegagalan kecil, dampingi mereka untuk menganalisis masalah dan membuat rencana baru, persis seperti strategi dalam perjalanan hijrah itu. Ini nih, sebuah kontras yang luar biasa indahnya. Di medan perang, beliau adalah panglima yang gagah berani. Tapi di rumah, beliau adalah kakek yang paling penyayang di dunia. Saat penaklukan kota Mekah, beliau memaafkan semua musuh yang dulu menyiksanya. Jadi, pelajaran krusialnya adalah, ajarkan pada anak laki-laki kita bahwa kelembutan dan empati itu bukanlah kelemahan. Justru, itu adalah tanda kekuatan yang sejati. Iman sudah, adab juga sudah. Sekarang, gimana caranya seorang kesatria soleh itu bisa membawa manfaat bagi lingkungannya? Nah, kita masuk ke pilar yang terakhir, aksi kerjasama. Ini adalah tentang membangun peradaban. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah di Madinah itu, wow, monumental banget. Beliau mempersaudarakan kaum pendatang atau muhajirin dengan penduduk lokal atau ansor. Mereka berbagi segalanya. Inilah fondasi masyarakat Islam yang pertama. Apa yang bisa kita ajarkan? Ajak anak kita untuk menjadi seorang ansor bagi sahabatnya. Jadi teman yang pertama kali menolong saat ada yang jatuh, jadi pembela saat ada yang dibully. Waktu Perang Khandaq, ada ide brilian untuk menggali parit. Dan ide itu datang dari Salman Al-Farisi, seorang sahabat dari Persia. Rasulullah tidak hanya mendengar, tapi beliau mengadopsi ide itu dan memimpin langsung pelaksanaannya.
Pelajarannya buat kita, latih anak untuk bermusyawarah. Saat merencanakan liburan keluarga misalnya, tanyakan idenya, hargai pendapatnya, karena menghargai ide orang lain adalah ciri seorang pemimpin sejati. Kalau dilihat di atas kertas, perjanjian Hudaybiyah itu kelihatannya sangat merugikan kaum muslimin saat itu. Tapi Rasulullah melihatnya dengan visi jangka panjang. Gencatan senjata ini justru membuka jalan dakwah yang masif. Pelajaran parentingnya ini dalam sekali. Ajarkan seni negosiasi dan kompromi. Terkadang, mengalah dalam perdebatan kecil dengan teman demi menjaga persahabatan, itu adalah kemenangan yang jauh lebih besar. Dan inilah momen ahanya. 3 pilar tadi, fondasi iman, mahkota adab, dan aksi kerjasama, itu gak berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling mengalir dan menyatu, membentuk sosok satria soleh yang utuh dan komplet. Dari sosok Al-Amin yang jujur, hingga menjadi diplomat Hudaybiyah yang visioner, semuanya adalah bagian dari satu transformasi karakter yang luar biasa. Oke, setelah kita memahami blueprint-nya, sekarang waktunya kita untuk merenung sejenak. Perjalanan mendidik ini bukanlah lari sprint, tapi maraton. Ini adalah tentang doa dan ikhtiar kita bersama. Ingatlah selalu ayah bunda, peran kita bukanlah menjadi orang tua yang sempurna, tapi menjadi cermin yang terus berusaha memantulkan akhlak sang teladan. Karena pada akhirnya, pelajaran paling berharga yang kita berikan itu bukan dari kata-kata kita, tapi dari contoh nyata perbuatan kita sehari-hari. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana caranya, tapi kapan kita memulai? Mungkin hari ini kita akan coba mengganti kata tugas menjadi amanah. Atau mungkin kita akan meluangkan 5 menit saja tanpa gadget bersama putra kita. Apapun itu, mari kita mulai perjalanan ini, satu teladan kecil, dimulai dari hari ini.